Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Raden Nasution, mahasiswa Universitas Negeri Medan, jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsentrasi pada atlet. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pemaparan berikut. Konsentrasi menurut Wilson Paper dan Smith 2006 adalah kemampuan untuk memusatkan perhatian pada seseorang pada tugas yang diterima dan dengan demikian tidak ada terpengaruh oleh rangsangan eksternal dan internal yang tidak relevan. Dan menurut Robert S. Wahlberg dan Daniel Gould 2011, konsentrasi merupakan kemampuan untuk mempertahankan perhatian pada isyarat lingkungan yang relevan. Kita masuk ke faktor yang mempengaruhi perhatian dan konsentrasi. Menurut Robert S. Wahlberg dan Daniel Gould 2011, ada dua faktor yang mempengaruhi perhatian dan konsentrasi. Faktor yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor internal pun dibagi atas beberapa poin lagi, yaitu faktor internal yang pertama yaitu memikirkan kejadian yang telah terjadi. Banyak atlet yang belum melupakan kejadian-kejadian yang lewati, terutama mengenai kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Hal ini menjadikan terganggu konsentrasi pada atlet. Atlet merasa kesalahan yang dilakukan di luar kebiasaan sehingga atlet lebih berkonsentrasi pada kesalahan dibandingkan berkonsentrasi pada aktivitas yang sedang dilakukan. Dan kita masuk ke yang kedua, yaitu memikirkan kejadian yang akan datang. Ini pun mengenai konsentrasi juga dapat terjadi dikarenakan memikirkan kejadian-kejadian yang akan datang. Seorang atlet akan terganggu konsentrasinya apabila lebih memilih untuk memikirkan hal-hal yang akan diperoleh daripada memikirkan yang perlu dilakukan sekarang untuk mencapai kesuksesan. Yang ketiga yaitu merasa tertekan atau choking. Ini biasanya faktor emosi dapat menjadikan tertekan dalam menjalani pertandingan krusial, dapat mengganggu konsentrasi atlet yang muncul dari dalam diri atlet. Ketika atlet merasa tertekan dan akan terfokus pada penampilan yang menurun pada saat penting di suatu pertandingan. Kita masuk ke yang keempat, yaitu kelebihan dan menganalisis mekanisme tubuh. Tipe lainnya ketidaktepatan perhatian adalah terlalu memfokuskan kepada mekanisme tubuh dan gerak. Ketika atlet belajar suatu keterampilan baru, atlet melakukan keterampilan tersebut agar memiliki pengalaman seperti perpindahan berat badan, posisi tubuh, dan pola gerak. Yang kelima yaitu kelelahan. Kelelahan merupakan proses mental yang cukup menghabiskan energi. Tak jarang ditemukan atlet yang kehilangan konsentrasi ketika mengalami kelelahan. Hal ini berpengaruh terhadap kualitas penampilan, kelemahan dalam membuat keputusan, kurang fokus, dan menurunkan mental atlet. Keletihan menurunkan sejumlah proses pemikiran yang diperoleh atlet untuk menemukan tuntutan dari suatu pertandingan. Dan yang keenam yaitu kurangnya motivasi. Motivasi merupakan pendorong yang berasal dari dalam diri atlet untuk melakukan sesuatu secara bersungguh-sungguh. Ketika atlet memiliki motivasi yang tinggi, atlet akan melakukan secara bersungguh-sungguh aktivitas olahraga yang sedang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang paling baik. Atlet yang kurang motivasi akan sulit untuk mempertahankan konsentrasinya. Hal ini dikaitkan kurangnya dorongan dari dalam diri atlet untuk melakukan yang terbaik di setiap pertandingan yang ia jalani. Kita masuk ke faktor eksternal, dan yang pertama yaitu gangguan visual. Visual ini merupakan salah satu panca indera yang paling berpengaruh dalam menerima stimulus. Salah satu aspek yang menyulitkan
dalam mempertahankan konsentrasi sepanjang latihan maupun pertandingan adalah banyaknya pengganggu visual dari lingkungan yang mengganggu perhatian atlet. Contohnya penonton dan mungkin pelatih lawan dan sebagainya gitu. Dan yang kedua yaitu gangguan audio. Banyak aktivitas olahraga yang melakukan aktivitasnya di lingkungan yang berbeda dalam tingkat kegaduhan yang mempengaruhi konsentrasinya. Kegaduhan yang timbul oleh penonton dapat mempengaruhi penampilan atlet. Atlet yang sudah terbiasa dalam kondisi latihan yang tenang akan merasa terganggu dengan suara penonton. Salah satu contoh bentuk gangguan yang berasal dari penonton yaitu adanya ejekan dan cemoohan dari penonton yang mengakibatkan atlet menjadi agresif. Ketiga yaitu lawan bertanding. Dalam beberapa kondisi adanya strategi yang digunakan untuk mengganggu lawan pertandingan. Lawan bertandingnya maksudnya. Perihal semacam ini sering dikenal dengan perang urat saraf. Hal ini biasanya dapat berupa intimidasi yang dapat menjatuhkan lawan ataupun mental lawan sehingga lawan menjadi takut dan tidak bisa berkonsentrasi. Perang urat saraf ini biasanya dilakukan sebelum dan pada pertandingan dilaksanakan. Kita masuk ke latihan meningkatkan perhatian dan konsentrasi dalam olahraga. Dalam meningkatkan kemampuan berkonsentrasi pada saat melakukan aktivitas olahraga dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya yang pertama yaitu mengatur pernafasan. Kegiatan mengatur pernapasan merupakan salah satu aktivitas yang dapat dilakukan untuk tetap berkonsentrasi pada saat melakukan pertandingan. Atlet dapat mengatur pernapasan agar bisa lebih tenang dan fokus saat menghadapi situasi pertandingan. Ketika atlet tidak bisa mengatur pernapasan dengan baik akan mengakibatkan atlet kesulitan untuk fokus. Dan yang kedua, dengan menggunakan stimulus pada saat latihan. Pelatih menstimulus lingkungan pertandingan yang sebenarnya. Cara seperti ini bertujuan untuk membiasakan atlet menghadapi situasi pertandingan yang sebenarnya seperti menghadapi gangguan dari penonton dan latihan tanding. Cara yang ketiga, dengan menggunakan kata-kata isyarat. Kata-kata isyarat digunakan untuk memicu suatu respon tertentu. Kata-kata isyarat dapat berupa instruksi ataupun motivasi dengan berupa self-talk yang bisa membantu atlet untuk fokus pada pertandingan ataupun aktivitas yang sedang dilakukan. Dan yang keempat yaitu membentuk kebiasaan bertanding. Kebiasaan konsentrasi akan sangat membantu dalam persiapan mental untuk penampilan yang akan datang. Menyusun dan melatih suatu kebiasaan bertanding dapat membantu untuk memfokus pada perhatian dan konsentrasi pada stimulus dan pada saat yang tepat. Kebiasaan bertanding merupakan suatu tindakan yang dilakukan sebelum melaksanakan suatu pertandingan sesungguhnya dan atau yang biasa dikenal dengan try out atau try in. Adanya kebiasaan bertanding akan membantu atlet dalam membiasakan diri dalam menghadapi situasi pertandingan yang diharapkan untuk bisa berkonsentrasi dan tidak berpengaruh pada stimulus yang tidak relevan. Cukup sekian presentasi dari saya, dan konsentrasi olahraga ini sangat perlu kita ketahui karena kita menyangkut pada atlet dan para pelatih juga agar bisa memotivasi ataupun melatih atletnya untuk bisa fokus dalam saat pertandingan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.